Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah Zahra, seorang hafiz Quran yang cantik, menemukan seekor kuda hitam terluka di hutan. Tanpa ia sadari, kuda itu sebenarnya adalah Amir, pemuda yang terkutuk menjadi hewan setiap malam. Saat Zahra mulai merawatnya, rahasia besar terungkap dan cinta mereka diuji oleh kutukan yang tak terbayangkan. Mampukah doa dan cinta Zahra menyelamatkan Amir dari takdir gelapnya? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh misteri dan harapan ini. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan dengan damai. Desa itu dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan hutan lebat yang menyembunyikan banyak kisah tak terungkap. Di tengah desa tersebut, hiduplah seorang gadis yang terkenal karena kecantikannya, kebijaksanaannya, dan ketakwaannya. Namanya Zahra. Setiap orang di desa mengenalnya sebagai wanita yang tidak hanya memiliki paras jelita, tetapi juga hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia adalah seorang hafiz Quran. Setiap ayat suci yang ia hafal seakan memberikan kedamaian bagi siapapun yang mendengarnya. Zahra tumbuh di keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang alim, dihormati oleh semua orang di desa. Sementara ibunya seorang guru mengaji yang mengajarkan anak-anak setempat membaca Al-Quran. Dari orang tuanya, Zahra belajar tentang kehidupan, iman, dan pengabdian kepada Allah. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Zahra bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Ia percaya bahwa keberkahan hari dimulai dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Kehidupan Zahra berjalan dengan damai. Ia menghabiskan waktu membaca, mengajar anak-anak di desa, dan membantu ibunya dalam mengelola rumah tangga. Meskipun usianya telah menginjak dewasa, Zahra belum menikah. Banyak pria datang melamarnya, mulai dari pemuda tampan hingga orang-orang terhormat di desa. Tetapi Zahra selalu menolak dengan lembut. Aku menunggu seseorang yang akan membawaku lebih dekat kepada Allah, katanya kepada ibunya suatu malam. Seseorang yang tidak hanya mencintai diriku, tetapi juga mencintai agama dan jalan hidup menuju akhirat. Di sisi lain desa, terdapat sebuah legenda yang telah lama menjadi bisik-bisik di kalangan penduduk. Di hutan lebat di pinggiran desa, hidup seorang pria bernama Amir. Beberapa tahun yang lalu, Amir adalah pemuda yang tampan dan gagah. Dikenal karena kebaikan dan keberaniannya, banyak orang yang menghormati Amir. Namun, takdir buruk menimpanya, dan sejak saat itu ia menghilang dari kehidupan desa. Hanya sedikit yang tahu bahwa Amir terkutuk menjadi seekor kuda hitam setiap malam tiba, sebuah hukuman akibat tindakannya yang secara tidak sengaja menyinggung seorang penyihir yang hidup dalam kesendirian di pinggiran hutan. Penyihir itu terkenal jahat dan misterius. Ketika Amir secara tidak sengaja menghancurkan barang berharga miliknya, penyihir itu murka. Karena kesombonganmu, kau akan hidup dalam kutukan. Setiap malam,
tubuhmu akan berubah menjadi seekor kuda hitam. Kau akan hidup sebagai binatang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir sebagai manusia, dan hanya akan merasakan kesepian. Kutukan itu menghantui Amir sejak hari itu. Ketika malam tiba, tubuh Amir akan bergetar, berubah menjadi kuda hitam dengan bulu tebal dan mata tajam. Saat fajar tiba, ia kembali menjadi manusia, tetapi hidupnya tidak pernah sama lagi. Rasa malu dan takut membuatnya memilih tinggal di hutan, menjauh dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Amir merasa hidupnya sudah berakhir. Setiap malam ia menatap langit, berharap kutukan itu akan berakhir, tetapi hari-hari berlalu tanpa ada perubahan. Ia menjadi pemuda yang terasing, tidak berani bertemu siapapun dan merasa kutukan itu adalah hukuman yang tidak akan pernah berakhir. Namun, di balik semua itu, Allah telah menyiapkan takdir yang jauh di luar dugaan Amir. Suatu hari, ketika Zahra sedang membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar untuk keperluan sehari-hari, ia memutuskan untuk pergi lebih dalam ke hutan. Udara sejuk dan pemandangan alam membuatnya merasa tenang. Saat berjalan di tengah hutan, Zahra tiba-tiba mendengar suara lembut, seperti erangan hewan yang terluka. Dengan penasaran, ia mencari sumber suara itu, hingga ia menemukan seekor kuda hitam besar yang tampak tergeletak di tanah, luka parah di kakinya. Zahra mendekati kuda itu dengan hati-hati. Meski tubuh kuda itu besar dan tampak kuat, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Zahra tidak merasa takut. Kuda itu menatapnya dengan sorot mata yang tidak biasa. Ada keputusasaan di sana, seolah-olah ia sedang meminta tolong. Dengan hati-hati, Zahra membersihkan luka kuda tersebut, mengambil air dari kantongnya dan menuangkannya perlahan ke kaki kuda. Kuda itu tidak bergerak, seakan tahu bahwa Zahra sedang mencoba membantunya. Setelah merawat kuda itu, Zahra kembali ke rumahnya. Namun, di hari-hari berikutnya, Zahra tidak bisa melupakan kuda hitam itu. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan hewan tersebut, sebuah ikatan yang aneh tetapi dalam. Setiap sore, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah, Zahra pergi ke hutan untuk merawat kuda itu. Ia membawakannya makanan dan minuman, berbicara dengannya seolah kuda itu bisa mengerti setiap kata-katanya. Meskipun kuda itu hanya diam, Zahra merasa kehadirannya sangat berarti bagi hewan tersebut. Waktu berlalu, dan Zahra semakin dekat dengan kuda hitam itu. Ia bahkan mulai merasa bahwa kuda itu bukan sekadar hewan biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara kuda itu menatapnya, seolah ada rahasia yang disembunyikan di balik sorot matanya. Namun, Zahra tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Baginya, merawat kuda itu adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diajarkan oleh agamanya, untuk membantu siapapun, bahkan hewan, yang membutuhkan pertolongan. Pada suatu sore, Zahra merasa penasaran mengapa kuda itu selalu menghilang setelah malam tiba. Setiap kali ia datang lebih awal di pagi hari, kuda itu tidak pernah ada di tempatnya. Akhirnya, Zahra memutuskan untuk tetap tinggal hingga malam tiba. Ia duduk di samping kuda itu, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk, berharap kehadirannya dapat memberikan kedamaian. Namun,
Saat malam semakin larut, hal yang tak terduga terjadi. Saat Zahra sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba angin dingin bertiup dan kuda hitam di sampingnya mulai bergerak gelisah. Tubuhnya bergetar, dan dalam hitungan detik, kuda itu berubah menjadi seorang pria. Zahra terkejut, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Pria di depannya, dengan wajah penuh kesedihan dan rasa malu, menundukkan kepala, tidak berani menatap Zahra. Aku adalah Amir, pria itu berkata dengan suara pelan namun penuh beban. Dan inilah kutukanku. Zahra mendengarkan cerita Amir dengan hati yang tenang. Ia mendengar bagaimana Amir dulu adalah pemuda yang gagah dan disegani, hingga akhirnya kutukan mengubah hidupnya menjadi gelap dan penuh kesendirian. Zahra tidak pernah menyangka bahwa kuda hitam yang selama ini ia rawat adalah seorang pria yang hidup dalam penderitaan yang dalam. Mata Amir dipenuhi rasa putus asa, tetapi di balik itu ada secercah harapan. Seolah pertemuannya dengan Zahra membawa harapan baru yang selama ini hilang. Setiap malam aku berubah menjadi kuda, Amir melanjutkan. Dan setiap hari aku harus hidup dalam rasa malu dan takut. Aku merasa tidak layak untuk dicintai, karena siapa yang akan mencintai seorang pria yang terkutuk? Zahra menatap Amir dengan lembut. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, katanya. Tetapi Allah Maha Pengampun. Tidak ada kutukan yang tidak bisa dihapus dengan doa dan iman yang kuat. Amir terkejut mendengar kata-kata Zahra. Selama ini, ia merasa hidupnya sudah berakhir, bahwa kutukan itu adalah hukuman yang akan ia bawa hingga akhir hayat. Namun, kehadiran Zahra membawa harapan baru dalam hatinya. Zahra tidak hanya memberikan pertolongan pada tubuhnya yang terluka, tetapi juga pada jiwanya yang hancur. Sejak hari itu, Zahra dan Amir semakin sering bertemu. Setiap malam, Zahra membaca Al-Quran di samping Amir yang berubah menjadi kuda, berharap bahwa doa dan ayat-ayat suci bisa mengangkat kutukan yang menimpanya. Mereka berdua berdoa kepada Allah, memohon agar kutukan itu diangkat dan agar Amir bisa kembali hidup sebagai manusia seutuhnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kutukan itu belum juga hilang, mereka tidak pernah putus asa. Zahra percaya bahwa tidak ada cobaan yang terlalu berat jika dihadapi dengan iman yang kuat. Sementara itu, Amir mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keberadaan Zahra memberinya kekuatan yang selama ini hilang. Ia mulai melihat cahaya harapan di tengah kegelapan hidupnya. Hingga suatu malam, setelah Zahra selesai membaca surah Yasin, tiba-tiba angin besar berhembus dan tubuh Amir yang sedang dalam wujud kuda bergetar hebat. Zahra melihat dengan mata terbelalak saat tubuh kuda hitam itu mulai berubah. Namun, kali ini berbeda. Ketika tubuh Amir berubah menjadi manusia, ia tidak kembali lagi menjadi kuda. Kutukan itu akhirnya terangkat. Amir kembali menjadi manusia seutuhnya, dan kutukan yang selama bertahun-tahun menghantuinya telah lenyap. Amir bersujud, menangis bahagia di hadapan Zahra. Allah telah mendengar doa kita. Zahra berkata dengan senyum penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Amir segera melamar Zahra.
Aku tahu aku tidak sempurna, katanya, tetapi aku berjanji akan mencintaimu dengan sepenuh hati, sebagaimana kau telah mencintaiku di saat aku berada dalam kegelapan. Zahra menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Mereka menikah dengan sederhana, tetapi penuh berkah. Seluruh desa berbondong-bondong hadir untuk merayakan pernikahan yang penuh makna ini. Kehidupan Zahra dan Amir menjadi kisah yang diingat oleh seluruh penduduk desa. Mereka tidak hanya hidup sebagai pasangan yang saling mencintai, tetapi juga sebagai dua jiwa yang bersama-sama menjalani hidup dengan keimanan yang kuat dan keteguhan hati. Setelah pernikahan mereka, Zahra dan Amir bersama-sama membangun hidup baru. Mereka mendirikan sebuah pesantren kecil di desa, tempat di mana anak-anak bisa belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam. Zahra mengajarkan anak-anak dengan kasih sayang, sementara Amir membimbing mereka dalam pelajaran agama dan etika. Kehadiran mereka membawa perubahan positif di desa, menumbuhkan rasa cinta dan kebersamaan di antara warga. Mereka seringkali mengadakan kegiatan sosial, membantu orang-orang yang kurang mampu dan mendengarkan keluh kesah warga desa. Amir, yang dulu hidup dalam kesendirian dan terasing, kini dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang dari masyarakat. Kehidupan mereka penuh dengan berkah, dan hati mereka dipenuhi rasa syukur atas semua yang telah Allah anugerahkan. Suatu hari, saat Zahra dan Amir sedang duduk di halaman pesantren, Zahra bertanya, Amir, bagaimana kau merasa setelah kutukan itu terangkat?" Amir tersenyum, matanya berkilau dengan kebahagiaan. "Aku merasa seolah aku baru terlahir kembali," katanya. "Setiap detik kehidupan ini terasa sangat berarti. Kau telah memberiku harapan dan cinta yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya." Zahra menggenggam tangan Amir, merasakan kehangatan cinta yang tulus. "Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang telah menyatukan kita," ujarnya. "Kutukan itu mungkin telah menghancurkan masa lalumu, tetapi cinta kita telah membebaskanmu dan membawamu ke jalan yang lebih baik." Tahun demi tahun berlalu, Zahra dan Amir menjadi teladan bagi masyarakat desa. Mereka membesarkan beberapa anak angkat, memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka. Ketiga anak itu, Aisyah, Hasan, dan Fatimah, tumbuh menjadi generasi yang penuh iman dan budi pekerti. Zahra dan Amir selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya kasih sayang, pengorbanan, dan iman kepada Allah. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Amir membawa Zahra ke tepi danau yang indah. Mereka duduk berdua, menikmati keindahan alam sambil mengenang perjalanan hidup mereka. "Ingatkah kau ketika pertama kali kita bertemu?" Amir bertanya, senyumnya mengingat momen itu. Zahra tertawa lembut, "Ya, aku tidak akan pernah melupakan saat itu. Saat aku melihatmu sebagai kuda hitam, hatiku terasa terikat padamu." Amir menatap Zahra dengan penuh rasa syukur. "Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Cintamu telah membawaku keluar dari kegelapan, dan aku berjanji akan selalu melindungimu dan mencintaimu hingga akhir hayatku." Zahra merasa hangat di dalam hatinya.
dan aku akan selalu ada di sampingmu, dalam suka dan duka. Kita akan selalu bersama, Amir. Sejak saat itu, hidup mereka semakin dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Mereka terus menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, selalu berdoa agar cinta mereka semakin kuat dan tak tergoyahkan. Kehidupan yang mereka jalani adalah bukti nyata bahwa cinta, iman, dan pengorbanan dapat mengubah segalanya. Zahra dan Amir menjadi legenda di desa tersebut, sebuah kisah tentang cinta yang mampu mengalahkan segala rintangan, bahkan kutukan sekalipun. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki iman yang kuat dan cinta yang tulus. Mereka hidup bahagia, berkeliling desa dan mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap kesulitan, ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Dan meskipun hidup tidak selalu mudah, mereka selalu percaya bahwa cinta dan iman akan selalu menjadi penuntun mereka di dalam setiap langkah kehidupan. Kisah mereka mengajarkan kepada semua orang bahwa cinta yang tulus, diiringi dengan doa dan pengharapan, dapat mengubah hidup seseorang dan memberikan arti yang mendalam bagi setiap perjalanan yang kita lalui. Dan dalam cinta yang tulus itulah, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati selamanya. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.